Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan kali ini kakak akan membuat ilustrasi terlebih dahulu sehingga adik-adik dapat menangkap apa yang akan kakak jelaskan. Yaitu di sini kakak akan mengilustrasikan seorang bayi, oke, dengan kita, ya, yang saat ini mungkin sudah dalam masa remaja, ya, adik-adik dalam masa remaja. Nah, bayi dengan remaja, adik-adik, kakak akan tanyakan bagaimana tulangnya. Nah, seperti ini adik-adik. Kalau pada bayi, ya, tentu saja jawabannya tulangnya itu masih bagaimana? Masih lunak. Ya, seperti ini. Selanjutnya, remaja, ini tentunya tulangnya sudah keras. Oke, seperti ini adik-adik. Nah, di sini perlu adik-adik ketahui, ya. Ternyata kita dilahirkan itu sudah dalam keadaan bertulang lengkap. Jadi si bayi ini adik-adik, ya, dia itu sudah dalam keadaan bertulang lengkap. Nah, seperti ini. Kalau adik-adik tidak percaya, silahkan adik-adik raba atau pegang atau tekan sedikit, ya, tangan dari adik bayi. Itu sudah ada tulang lengan atas dan tulang lengan bawahnya. Bahkan tulang jari tangannya pun metakarpal dan karpalnya sudah ada adik-adik. Seperti itu, ya. Akan tetapi sekarang itu masih dalam keadaan lunak adik-adik. Nah, adik-adik, ya, nanti seiring dengan perkembangan si bayi dari dia menjadi balita, anak-anak, kemudian remaja, ternyata ada juga proses perkembangan tulang ini adik-adik, dari yang lunak akan menjadi keras, seperti itu. Jadi proses itu dinamakan dengan proses osifikasi adik-adik. Nah, seperti ini. Proses osifikasi. Seperti itu, ya. Karena kalau adik-adik bayangkan, bagaimana kalau bayi ini kondisi tulangnya sudah keras? Tentu akan menyulitkan si ibu untuk melahirkan si bayi. Bayangkan saja kalau keras, ya, seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik, proses osifikasi itu, ya, sebenarnya kalau secara garis besar kakak akan jelaskan seperti ini, ya. Pada pertama kali terbentuk rangka manusia, adik-adik kakak akan sedikit menjelaskan tentang rangka manusia, ya. Nah, rangka manusia. Nah, adik-adik, rangka manusia ini yang pertama kali terbentuk adalah tulang rawan adik-adik. Nah, seperti ini. Tulang rawan. Nah, nantinya adik-adik, tulang rawan ini atau sering juga disebut dengan kartilago, ini berasal dari jaringan mesenkim. Jadi awalnya itu dari mesenkim adik-adik. Seperti ini. Nanti dia itu berkembang menjadi tulang rawan. Nah, seperti ini adik-adik, ya. Nah, tulang rawan ini sebenarnya terbentuk sejak masih dalam bentuk janin di dalam rahim seorang ibu, kurang lebih bulan ketiga dari proses kehamilan. Kemudian nanti pada tulang rawan ini akan terbentuk osteoblas, ya, atau sel-sel pembentuk tulang. Nah, osteoblas inilah nanti yang akan mengisi rongga-rongga tulang rawan adik-adik. Jadi nanti di sini ada yang namanya osteoblas. Atau tadi adalah sel-sel tulang. Dia akan yang mengisi tulang rawan. Nah, sel-sel tulang dibentuk terutama dari arah dalam keluar. Seperti itu adik-adik. Jadi pembentukannya itu secara konsentris. Nah, nanti setiap satuan-satuan sel-sel tulang ini melingkari suatu pembuluh darah dan saraf, membentuk saluran yang disebut dengan saluran Havers. Nanti di sini ada ditambah dengan, ya. Sekali lagi di sini akan ada pembuluh darah dan saraf, ya, adik-adik.
Nah, dengan adanya pembuluh darah dan saraf, ya, ini akan membentuk saluran, adik-adik. Di mana saluran ini, ya, yang terbentuk ini dinamakan dengan saluran Havers, adik-adik. Nah, seperti ini, ya. Nah, pada setiap kelompok lapisan terdapat sel tulang yang berada pada tempat yang disebut lakuna. Nah, nanti di sini adik-adik ada istilah lagi yang namanya lakuna. Di mana lakuna di sini adalah tempatnya atau ruangannya dari si osteoblast, adik-adik, ya. Pada saluran Havers terdapat pembuluh darah yang berhubungan dengan pembuluh darah pada periosteum atau selaput yang menyelimuti bagian tulang, ya. Nah, nanti yang bertugas memberikan zat makanan ke bagian-bagian tulang itu adalah saluran Havers itu, seperti itu. Nah, sekeliling sel-sel tulang ini terbentuk senyawa protein yang akan menjadi matriks tulang. Nah, kelak adik-adik ya, ke dalam senyawa protein ini terdapat pula zat kapur dan fosfor, sehingga matriks tulang akan semakin mengeras. Jadi nanti di sini tulang rawan di sini adik-adik akan mengalami yang namanya pengerasan. Nah, jadi pengerasan inilah yang dinamakan dengan osifikasi, adik-adik, seperti itu, ya. Jadi bagaimana sih proses osifikasi itu sebenarnya? Nah, kita akan membahas pada konten selanjutnya. Oleh karena itu adik-adik tetap semangat dan sampai ketemu lagi pada konten osifikasi.